Selamat siang, Dok. Selamat siang Bu Upi. Jelas ya, Dok, suara saya, Dok? Jelas, jelas. Suara saya Alhamdulillah. kedengeran ya Bu? Jelas, jelas. Oh iya, heeh. Iya. Selamat Oke. siang, Dok. Apa kabar, Oke. Dok? Siang Bu, kabar baik. Sehat-sehat Alhamdulillah. kan Bu Upi juga? Alhamdulillah sehat. Dok, ini Iya. kita jumpa lagi nih, Dok. Series IG Live kita, Aini Lampung. Kali ini kita mau bahas tentang memantau tumbuh kembang anak. Ini apalagi di pandemi seperti ini ya, Dok ya. Sepertinya Iya, iya, para iya. orang tua perlu juga mengetahui informasi tentang bagaimana sih memantau tumbuh kembang anak di rumah ya, Dok. Karena mungkin Iya, untuk ini telemedicine mungkin banyak ya, tapi kadang-kadang orang tua juga perlu juga untuk bisa tahu kapan harus datang ke dokter ya, Dok. Sebelumnya iya. teman-teman kita sudah bersama Dokter Sri Andayani, beliau konselor menyusui, kemudian baby warring konsultan juga. Selain itu beliau juga sekarang bergabung juga sebagai pengurus AIMI Lampung. Jadi kita udah ada dokter anak juga bergabung di AIMI Lampung. Dok, mungkin untuk pengantar awal, Dok, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dok, sebenarnya yang dimasuk tumbuh kembang anak itu seperti apa sih, Dok? Silakan, Dok. Iya, makasih ya Bu Upi. Sebenarnya yang kemarin Bu Upi bilang untuk bawa materi tentang bagaimana cara memantau tumbuh kembang anak ini, memang saya sendiri sebetulnya punya cita-cita nih supaya orang tua atau sebelum menjadi orang tua sebenarnya kita harus ada pendidikan dulu gitu tentang hal ini begitu. Karena sebenarnya kalau kita punya anak atau punya bayi tentu tidak terlepas dari yang namanya tumbuh kembang begitu. Jadi yang dimaksud dengan tumbuh kembang itu sendiri itu jadi kalau seorang anak tuh kan beda dengan orang dewasa begitu. Jadi anak itu bukanlah dewasa dalam ukuran kecil itu bukan begitu. Karena yang membedakan yaitu kalau seorang anak itu akan bertumbuh dan berkembang. Nah, kalau bertumbuh dan berkembang itu tentunya kita punya patokan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan itu apa sesuai atau tidak. Kalau pertumbuhan itu kan diukur dari berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya, seperti itu. Nah, itu sudah sesuai atau belum. Nah, kalau untuk berkembang itu berdasarkan dengan kemampuan dari sang anak gitu. Jadi kita bisa punya metode juga untuk mengukur apakah kemampuannya itu sesuai sih dengan usianya. Nah, untuk bisa berkembang tentu seorang anak harus bertumbuh dulu dengan optimal gitu. Jadi kalau kita di awal kita punya bayi atau kita punya anak, tentu kita memang kita memikirkan segi perkembangan harus gitu jalan kompleks jadi satu begitu tidak bisa terlepas, tetapi yang mendahului adalah dia bertumbuh dulu bagus gitu, perkembangan nanti akan mengikuti dengan baik begitu. Mungkin itu gambaran awalnya. Iya, jadi kalau bertumbuh itu berarti bisa indikatornya atau patokannya berat badan, tinggi Iya, badan, lingkar kepala ya, Dok ya. iya, Kalau berkembang berarti kemampuannya ya. Misalkan dia iya, berlari, berjalan, merangkak gitu ya, Dok ya. iya, Belum lagi betul. perkembangan psikomotoriknya. Dok, dari yang tadi sudah dokter jelaskan, kapan sebenarnya orang tua harus sudah mulai memantau tumbuh kembang anak ya, Dok? Sebenarnya dari bayi tersebut di dalam kandungan itu sebetulnya kan kita sudah sering memeriksakan juga ya Bu Upi begitu. Jadi perlu nggak sih pemantauan sejak dalam kandungan, itu sangat perlu begitu karena terkadang ada juga bayi yang usianya cukup begitu tapi ternyata berat badannya tidak sesuai sih dengan usianya gitu meskipun masih di dalam kandungan begitu. Nah, ini penting juga gitu karena biasanya kalau ternyata dia tumbuhnya tidak optimal, itu akan berpengaruh juga nantinya begitu. Jadi yang mempengaruhi perkembangan itu bukan dari sejak bayi itu dilahirkan, tapi memang sejak bayi itu ada di dalam perut si ibu begitu. Jadi kenapa sih kita kok harus pantau begitu, harus ANC misalnya kalau kita lagi hamil gitu. Ya kita untuk mencegah
yang dinamakan tadi terjadinya misalnya IUGR, misalnya bayinya tadi lahirnya kecil, nggak sesuai dengan usianya, begitu. Karena lagi-lagi yang dikorbankan nanti adalah otaknya dan kemampuan perkembangannya tadi itu, Bu. Artinya yang program, kalau sekarang ada program pemerintah 1000 hari pertama kelahiran ya dok ya, itu kan dimulai dari Iya, kehamilan ya, berarti iya pemantauan benar. itu ya dok ya. Mm-mm. Nah, Iya, jika memang dia sampai dari kehamilan, terus apa saja dok yang sebenarnya harus dipantau kalau dia sudah lahir dok? Kan kalau tadi sebelum dia lahir, pada saat ibunya hamil ada beberapa pemeriksaan ya, mungkin pemeriksaan laboratorium, ANC dan lain-lain ya dok ya. Nah, ketika dia iya. lahir dok, pemantauan awal itu apa saja sih dok yang perlu dilakukan? Kalau ini kan kita biasanya pakai ini sampai dengan 2 tahun ya dok, 1000 hari pertama kelahiran sampai 2 tahun tuh. Iya, Kira-kira itu apa saja dok yang bisa dilakukan pemantauan sendiri di rumah oleh orang tua dok? Apa saja dok? iya. Nah, jadi waktu pas dia di dalam kandungan itu mungkin yang akan mengontrol mungkin kalau itu ke bidan atau ke dokter kandungan seperti itu. Tapi setelah bayi kita lahir, orang tua perlu punya bekal begitu, perlu punya pengetahuan yang baik bagaimana sih anaknya ini apakah memang dia sudah bertumbuh dengan optimal atau belum gitu. Nah, itu kita punya yang namanya alat begitu. Kita punya pegangan sebenarnya buku yang sangat baik. Jadi untuk semua ibu-ibu meskipun nanti kontrolnya itu di dokter atau di mana dan tidak mendapatkan buku KIA, saya berharap ibu-ibu tadi itu punya buku KIA gitu. Buku KIA itu buku kesehatan ibu dan anak. Dari dulu sebenarnya pemerintah ini sudah cukup konsisten ya, mungkin sudah mensupport juga bahkan untuk ibu-ibu yang kontrol untuk di Vaskes layanan primer begitu, dia biasanya akan begitu kontrol akan mendapatkan buku ini begitu, buku KIA ini. Sekarang udah ada versi yang barunya. Nah, buku ini sangat penting loh, tidak bisa digantikan dengan yang lain begitu. Untuk pegangan ibu-ibu itu dia perlu menguasai yang ada di buku ini saja tuh sudah cukup sebetulnya. Di dalam buku ini tuh apa aja sih sebenarnya begitu. Kalau setelah bayi itu lahir, tuh kita perlu tahu berat badan bayi kita itu misalnya cukup atau tidak. Kalau kita misalnya ya dikasih berkat dari Tuhan, misalnya kita punya bayi dengan berat badan yang baik, misalnya lahir berat badannya 2.500 ke atas begitu. Kemudian dengan panjang badan juga 46 cm atau lebih seperti itu, normal-normal artinya. Dengan begitu lahir juga Apgar skornya bagus, artinya langsung menangis, begitu tidak ada masalah. Begitu kita sebagai orang tua itu kita bisa langsung memplot misalnya, oh bayiku lahir nih gitu. Jadi cukup nggak ya berat badan dia begitu. Bahkan di buku KIA ini sebenarnya dibekali juga KMS. Mungkin dulu ada yang mungkin nggak dapat buku ini, tapi kalau pergi berobat tuh ada KMS-nya gitu. Jadi KMS ini bisa dipakai nggak dok? Bisa juga gitu. Kalau buku KIA ini memang nggak ada, cuman dapat lembaran kecil berupa KMS itu, ya itu aja yang kita pakai nggak apa-apa sih sebagai patokan. Atau kalau mau, misalnya kayak sekarang ibu-ibu milenial ini nggak punya buku dalam bentuk buku misalnya, tapi dalam bentuk aplikasi, jadi pakai kayak Primaku seperti itu bisa memplot untuk berat badan bayi, untuk panjang badannya, untuk lingkar kepalanya, itu bisa dipantau dari situ gitu, kita ikuti. Caranya itu sebenarnya mudah. Jadi kita tahu dulu misalnya umurnya berapa hari atau berapa bulan seperti itu. Biasanya kita patokan bulan. Terus kemudian berat badannya berapa. Kalau kita udah tahu usianya, kita bisa plot berat badan berdasarkan usia. Nah, yang satu lagi jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan. Nanti kalau kita sudah tahu jenis kelaminnya misalnya laki-laki, kemudian usianya 0 bulan, berat badan lahirnya misalnya 3 kilo. Nah, kita bisa lakukan plot bahwa bayi kita itu di grafik ini letaknya ada di mana nih, seperti itu. Kalau yang saya tunjukkan ini, sebentar ya, saya carikan.
Grafik tinggi badan, grafik berat badan. Kalau di sini mungkin yang tertera yang saya lagi pegang ini buku KIA ya. Di sini ada nih grafik, ada tulisan grafik tinggi badan anak laki-laki menurut umur. Ini tinggi badan misalnya contoh. 0 bulan dia lahir dengan panjang misalnya 50 cm. Berarti dia letaknya ada di garis hijau. Ini ada garis-garisnya. Jadi garis ini itu namanya patokannya itu ada persentil seperti itu. Ada misalnya dia ada yang ada yang pakai persentil, ada yang pakai -3 sampai +3. Kalau yang jet score yang di sini itu pakai -3, yang paling bawah itu -3, yang paling atas itu +3. Jadi kalau garis hijau itu adalah garis rata-ratanya. Itu artinya persentil 50%-nya. Jadi kalau bayi kita tadi 0 bulan, panjangnya lahir 50 cm, itu dia ada di rata-rata. Biasa anak lahir panjangnya seperti itu. Tapi kalau kurang dari 50 nggak apa-apa dok, nggak apa-apa begitu. Biasanya kan bervariasi, nggak semua anak lahir langsung di 50 seperti itu. Misalnya berapa? Misal lahirnya 47 cm, ya kita tulis 47 cm. Kok ada di bawah garis hijau dok? Apakah ini normal? Ini kalau dia masih di antara -2 sampai +2, -2 ini garis merah sampai +2 ini masih normal. Seperti itu. Nah, kalau kita punya anak yang normal, kan kita harus pantau nih ceritanya. Kalau kita punya anak yang nggak normal di bawah -2, artinya dia lahir prematur. Itu nggak apa-apa dok, nggak apa-apa. Yang penting nanti dalam garis pertumbuhannya ini nanti dia mengikuti garis-garis ini naik-naik sesuai dengan garis pertumbuhan. Jangan nantinya misalnya udah ada yang lahirnya bagus tapi dia turun tidak sesuai garis pertumbuhan, itu malah yang menyimpang seperti itu. Jadi kalau misalnya yang lahirnya pun tidak normal, bisa nggak dia dianggap normal? Bisa dong, karena kan dia nanti ada umur koreksi. Tapi yang sekarang saya mau bahas adalah yang normal dulu ya Bu Upi, supaya nggak bingung. Ya. Mungkin kalau untuk ibu-ibu itu yang dok anak saya ini normal nih dok, berarti kan dokter bilang letaknya ada di -1 sampai di +1 begitu. Jadi apa yang harus saya lakukan dok? Untuk berat badannya juga normal, panjang badannya juga normal, lingkar kepalanya juga normal begitu. Jadi ada grafik-grafik seperti ini. Berarti tugasnya ibu, kalau usianya masih di bawah setahun, tolong setiap bulan itu dibawa untuk ditimbang. Kalau kayak pandemi seperti ini, nggak usah pergi keluar, boleh dok? Boleh. Timbang di mana? Di rumah misalnya. Pakai timbangan yang sama aja nggak apa-apa sih, begitu. Jadi kita punya patokan kira-kira misalnya. Oh dia lahir 3 kilo, usia sebulan dia naik dok 4 kilo, begitu. Ya kalau naik normal enggak dok? Tolong diplot, tolong ditaruh di kurva supaya tahu dia normal atau tidak begitu. Kemudian gunanya kalau kita taruh di kurva, kita bisa hubungkan titik-titik yang kita taruh tadi. Kalau ternyata dia tidak sesuai dengan garis pertumbuhan tadi ini, agak menyimpang, cenderung dia turun, kita akan tahu meskipun dia masih normal. Gitu. Jadi gunanya setelah ditimbang harus taruh di kurva itu supaya kita paham, oh anak kita kok mulai ada penyimpangan gitu, mulai ada sesuatu, belum terjadi apa-apa ini tapi kita sudah paham. Itu yang saya pengen, ibu-ibu di sini itu mengerti sampai di sini gitu. Jadi ada tujuannya. Setiap bayi tadi ditimbang itu misalnya usianya sudah 7 bulanan. Dok, anak saya 7 bulan, tapi beratnya itu 6 kilo misalnya. Normal tidak dok? Dokternya sebenarnya punya sih, kalau dia udah terbiasa dia bisa ngomong, oh kalau itu 7 bulan, 6 kilo, normal sih, tapi berat badan lahirnya berapa ya, begitu. Kemudian dia nggak bisa gitu menyimpulkan itu dia pasti akan jawab normal sih, tapi dia mengambang karena dia nggak tahu riwayat sebelumnya begitu. Apakah tadinya itu berat badannya memang udah naik
di 6 kilo lebih kemudian turun 6 kilo, atau memang beratnya naik-naik terus, kemudian di 7 bulan itu dia tercapai di 6 kilo dan berat lahirnya mungkin nggak sampai 2,5 kilo. Artinya interpretasinya atau pembacaannya akan berbeda. Nah, kalau yang seperti ini, jadi makanya gunanya kalau udah tahu tadi berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, lingkar kepalanya berapa, tolong diplot di kurva. Jadi ini tugasnya sebenarnya ini kalau dia datang ke tenaga kesehatan kadang dia kan plot di sini di bukunya pasiennya tadi masing-masing. Tapi kalau tenaga kesehatannya itu lupa atau tidak memplot, saya berharap tuh orang tua itu paham begitu. Dia udah tahu, mengerti caranya. Oh, tadi dokternya udah nimbang segini, aku mau masukin deh gitu. Dokter kan lupa mungkin atau perawatnya lupa masukin. Jadi saya harus plot sendiri gitu. Diplot di sini. Jadi udah tahu ilmunya. Nah, gunanya untuk mengetahui sebelum terjadi apa-apa, kita sudah bisa tahu. Itu gunanya diplot di ini. Itu kalau untuk pertumbuhan ya Bu Upi, gitu. Iya. Jadi tadi kira-kira yang saya sampaikan tadi ini paham nggak ya? Itu maksudnya agak susah nggak ya kalau saya? Iya. Kalau saya simpulkan kan di buku KIA itu apa namanya para orang tua di situ kalau yang ini karena udah 6 tahun ya dok, anak saya agak apa namanya nggak pakai buku, yang penting tinggi badan sama berat badan aja diukur sama apa namanya perkembangannya sesuai usianya apa enggak gitu. Tahu saya di situ juga kan ada panjang badan, tinggi badan, berat badan sama lingkar kepala ya dok, ada 4 kalau nggak salah di situ ya dok ya. Disesuaikan sama jenis kelaminnya. Jadi jangan sampai salah memplot ya dok ya, gitu ya dok ya. Karena di situ kalau ya jenis kelaminnya perempuan beda, jenis kelaminnya laki-laki beda. Termasuk kalau apa namanya bayinya prematur itu juga cara menghitungnya berbeda ya dok ya. Kadang-kadang karena salah naro ya dok, jadi kita membandingkannya dengan anak-anak yang istilahnya tuh bukan yang prematur atau berat badannya pada saat lahir tidak rendah ya dok ya. Nah dok, tadi kan mudah-mudahan udah pada ini ya untuk menghitung apa namanya atau memplot di dalam KMS, mudah-mudahan ibu-ibu mudah-mudahan ibu-ibu sudah pada paham. Dok, kalau pakai apa namanya, kalau kita yang baru lahir itu kan biasanya habis IMD dia ASI ya dok ya. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Risma. Nah kadang-kala nih dok, ada ibu-ibu yang dia ASI eksklusif, tapi berat badannya itu nggak optimal gitu. Nah untuk yang seperti itu dok, sebenarnya evaluasi apa yang harus dilakukan si ibu pada saat dia ASI eksklusif tapi berat badannya setelah diplot dia ternyata tidak naiknya tidak signifikan, itu seperti apa dok? Ya, nah ini sebenarnya banyak terjadi juga ya Bu Upi. Makanya kita ada di ANI. Yang jelas bukan salah ASInya ya. Kalau ASI aja dia tidak naik, apalagi kita kasih yang lain gitu. Jadi jangan menyalahkan ASI ibunya itu tidak baik atau tidak cocok, tidak apa. Pokoknya itu pasti ada penyebabnya. Jadi memang banyak juga ini banyak banget nih yang memang maksudnya, dok saya sudah menyusui nih, bayi saya sudah minum ASI eksklusif, tapi kok beratnya kan kata dokter kalau 1 bulan naik targetnya misalnya 900 gram 0 ke 1 bulan gitu. Tapi kok naiknya cuman ini ya, maksudnya nggak sampai 900 begitu, padahal itu tadi 900 minimal seperti itu. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi kita perlu evaluasi, sebetulnya banyak sekali penyebab nih, apalagi di awal-awal menyusui. Apalagi ya untuk ibu-ibu yang baru punya anak pertama tadi itu. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa bayi kita itu dia netek. Itu netek betul atau tidak, seperti itu. Posisi perlekatan pasti itu sudah harus benar. Dan kemudian setelah posisi dan perlekatan itu tadi benar, apakah yang masuk atau yang dia, kalau dia netek tadi itu, memang dia serius netek, atau dia hanya cari nyaman saja, begitu. Karena banyak juga kasus yang memang nggak naik berat badan, karena dia tuh waktu netek dia hanya untuk mencari nyaman. Nggak netek betul begitu Bu. Jadi memang bukan jadi non nutritif sucking begitu, bukan netek untuk
mengambil nutrisi. Jadi untuk dia bisa tidur, untuk dia tenang, seperti itu. Dan kadang-kadang ibunya juga nggak menyadari, bahkan ibunya ini mungkin saking sabarnya ya, dia tahan aja bayinya netek seperti itu sepanjang hari, atau ngentil itu sepanjang hari, dia pun tidak mengeluh, tidak kenapa-napa seperti itu. Tapi tahu-tahu nanti berat badannya kok nggak naik. Gitu. Nah, kalau udah seperti ini kita perlu evaluasi tadi, apakah bayinya ini sedikit-sedikit kalau nangis harus minta netek begitu, atau kalau misalnya tidur netek tadi itu dia udah tidur dilepaskan nangis kayak pengen netek lagi gitu, cepat-cepat mencari seperti itu atau bagaimana gitu. Jadi kita perlu gali lagi. Itu bisa jadi penyebab berat badan tidak naik. Terus posisi pelekatan harus tepat. Kemudian, apalagi yang bisa jadi penyebab berat badan tidak naik, padahal ASI eksklusif. Kemudian produksi ASI cukup, misalnya bayinya neteknya cukup. Ini biasanya penyumbang yang tersering kalau bayinya tadi diperiksa secara fisiknya normal, tidak ada kelainan apa-apa, begitu. Tidak terlihat apa-apa, tapi berat badan saja yang tidak naik. Itu kebanyakan faktor alergi, jangan dilupakan. Alergi ini penyumbang terbesar bahwa anak itu bisa tumbuh kembangnya itu gagal bertumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Jadi kita mesti tahu dan mesti waspada dari awal. Gitu. Evaluasi Betul. secara menyeluruh ya, Dok ya. Jadi kemungkinan itu dievaluasi semua ya, Dok ya. Nah, kalau yang alergi tadi, Dok, kan si bayinya belum makan nih, Dok. Tuh alerginya bersumber dari mana ya, Dok ya? Dari yang dikonsumsi orang tuanya, mamanya, yang dikonsumsi mamanya. Kan dia cuma ASI saja nih. Kalau cerita ASI saja enak nih gitu. Jadi pasti ada yang nggak cocok yang dikonsumsi sama mamahnya begitu. Apa yang jadi penyumbang terbesar untuk alergi kalau pada anak baru lahir sampai dengan sebelum 6 bulan itu kebanyakan itu adalah makanan yang ada kandungan protein susu sapi. Itu banyak banget ke arah sana. Jadi jangan lupa kalau misalnya diinget-inget ada ke sana, kita nggak ada salahnya kita diet eliminasi dulu. Produk-produk yang ada kandungannya itu kita eliminasi dari si ibu dulu, gitu. Dan berapa lama ini diet eliminasi ini? 2-4 minggu itu baru bersih dari badan ibunya. Jadi minimal 2-4 minggu. Kira-kira dok akan bisa langsung naik seandainya dia memang alergi? Biasanya belum akan langsung terlihat naik. Tapi kalau kita memang udah 2-4 minggu melakukan diet, biasanya akan terlihat ada perubahan. Ada perubahan memang yang tadinya setiap minggu mungkin naiknya kurang dari 250 gram begitu. Kalau kita timbang begitu, udah mulai nih ada kenaikan yang lumayan nih. Seperti itu. Asal faktor yang lain tadi dikesampingkan, bayinya nggak ngentil, bayinya kalau neteknya pinter, dia minumnya cukup, terus produksi ASI ibunya juga cukup misalnya. Artinya gimana sih produksi ASI cukup ini? Kan kita nggak ngukur-ngukur nih dok, gitu produksi ASInya berapa banyak. Tapi kan kita bisa tahu nih, kira-kira kalau misalnya kita netein bayi kita, kalau ASInya memang lancar, kan kadang kita kalau pas bayi itu nggak netek 2 jam atau berapa jam, kalau produksi ASI sudah baik, itu biasanya kita terasa agak nyeri juga ya kalau bayinya kok belum minta netek ya. Kita jadi ibu juga gelisah gitu, karena ini kayak rasa penuh atau apa gitu. Kadang iseng aja pumping juga nggak apa-apa. Kita juga bisa melihat gitu gambaran kasarnya kalau di pumping satu payudara berapa sih gitu. Jadi kita bisa hitung kalau berat badan bayinya 3 kilo, butuhnya kan sehari itu 150 cc per kilogram berat badan, berarti 450 cc. Berarti kalau misalnya dalam satu hari dia kita produksi kira-kira 450 cc, berarti dia bisa memenuhi kebutuhan sang bayi. Tapi kalau misalnya produksinya kurang dari itu, misalnya dok, aku pumping tiap 3 jam 450, kalau dibagi 8 itu kurang lebih kita dapat berapa ya, 50, kurang lebih dapat 50 cc, 60 cc begitu tiap 3 jam. Nah artinya kalau kita pas 3 jam
kok kurang ya, hanya misalnya 20 cc. Nah, mungkin hati-hati. Itu kita waspada dulu, tapi tetap indikator adalah berat badan. Ada saatnya mungkin pas pumping kita lagi galau, mungkin anaknya nangis-nangis, jadi pumpingnya nggak pas atau apa gitu. Jadi nggak bisa jadi patokan 100% juga sih gitu. Nah, tadi yang pertama tadi apa ini ya Bu, bayi yang ngentil ya atau non nutritif Iya. sucking. Itu bisa menurunkan juga produksi ASI memang kalau dia nyentil terus, baik ibunya ASI produksi ASInya memang kurang optimal juga. Kemudian posisi dan pelekatannya tadi harus diperhatikan. Kemudian kalau itu sudah baik dan benar, coba tolong dilihat ada faktor alergi atau tidak begitu. Yang Kemudian sama dikonsumsi diperiksakan, ibunya ya. iya yang Apa yang dikonsumsi dikonsumsi ibunya. ibunya ya dok ya? Mm-mm. Iya. Betul, apa Dok, yang itu kan dikonsumsi kalau ibunya. yang apa namanya bayi ASI eksklusif juga untuk tahu dia ini salah satunya kan bisa dilihat dengan BAK, BAB-nya selain berat badan ya Mm-mm. dok ya. Dok, Iya, ini ada iya. pertanyaan lagi dok. Pakai aplikasi Primaku sama sama ya dok? Sama ya dok ya? Yang penting timbangannya timbangan yang digunakannya sama tiap bulan ya dok ya? Iya, Gitu ya dok ya? iya Sama pakai nanti aplikasi Primaku boleh sama. Tapi Mm, saya harap punya buku KIA ini, karena saya oke. mau bahas perkembangan nanti pakai buku ini nih. Di sini Mm, apa ada perkembangan yang orang tua itu mesti bisa nih di sini. Misalnya kita baru punya bayi kita umurnya 0 bulan misal atau 1 bulan. Tolong dibuka di halaman. Sebentar saya cari ya. Nah, ini kalau ini yang saya bukunya masih buku lama. Tolong dibuka di halaman 51. Jadi ada stimulasi bayi 0 sampai 6 bulan di sini. Yang dibuka halaman ini aja fokus. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Coba saya bacakan. Jadi kalau kita baru punya bayi, itu kita punya kewajiban loh sebenarnya, selain kita memberikan ASI, ada tugas yang harus kita lakukan. Boleh nggak kalau nggak dilakukan ibunya? Boleh dong, sama misalnya ayahnya, atau sama tantenya, atau sama omnya, atau sama kakek neneknya, misalnya tinggal serumah, boleh nih dilakukan begitu. Atau bahkan sama kakaknya kalau kakaknya sudah mengerti. Jadi yang dilakukan oleh keluarga itu sering memeluk dan menimang bayi dengan penuh kasih sayang. Jadi itu harus dilakukan. Makanya kalau ada yang bilang bayi digendong nanti bau tangan tuh sebenarnya itu tidak. Karena sebenarnya kebutuhan bayi itu yaitu sering dipeluk, ditimang, seperti itu. Yang kedua, gantung benda berwarna cerah yang bergerak dan bisa dilihat bayi. Saya kayak contoh di sini benda kayak gini. Ini untuk stimulasi dia. Memang dia belum bisa melihat jelas. Kemudian yang ketiga, kita tatap mata bayi kita, terus ajak tersenyum, ajak bicara dan bernyanyi. Ajak bicaranya sesering mungkin. Terus dengan satu bahasa dulu di rumah, kalau bisa kompak dulu, misalnya sepakat dulu mau pakai bahasa apa misalnya, supaya bayinya tidak bingung. Terus dengarkan musik atau suara kepada bayi. Kemudian yang terakhir tugas kita ini kalau untuk bayi 0-3 bulan tuh mulai usia 3 bulan bayi boleh dibawa keluar rumah, jalan-jalan pagi misalnya atau jalan-jalan sore untuk mengenal lingkungan sekitarnya. Jadi jangan senang kalau bayinya tidur terus. Memang kita jadi mama, aduh kayaknya rasanya kalau bayinya Dok, tidur kan tuh itu sering kali tuh dok ya, kita tuh beberapa orang tua tuh suka terlambat. Misalkan, oh ternyata ada masalah pendengaran, ada masalah misalkan dia tunawicara, tunarungu gitu kan. Nah itu sebenarnya untuk mengantisipasi agar terdeteksi secara dini ya dok ya. Tadi stimulasi tadi ya dok ya. Betul. Sebenarnya kalau di center yang sudah lengkap, bayi baru lahir itu langsung dites pendengaran sebetulnya. Tapi memang di kita ini masih agak terbatas ya itu semuanya Bu. Makanya begitu kita lihat bayi kita, ini kita punya seorang bayi ini, tolong kita stimulasi dan kita harus cepat lihat responnya. Begitu. Jadi begitu kita stimulasi tadi 1 bulan itu sudah harus kita bisa checklist. Ada checklistnya nih di sini. Ada evaluasinya. Jadi tolong di checklist sendiri. Misalnya
bayi kita umur 1 bulan udah bisa natap ke ibunya belum begitu. Meskipun cuma sebentar ya, kalau 1 bulan kan kadang udah bisa natap tapi belum lama begitu. Kalau sudah bisa, oh udah bisa dok begitu. Checklist berarti sudah bisa mengeluarkan suara oh atau ngoceh meskipun belum panjang-panjang gitu. Oh sudah bisa, nah, di checklist. Tersenyum sudah bisa, misalnya menggerakkan tangan dan kaki aktif bisa misalnya. Nah kalau ini semua checklistnya ini bisa, aman berarti. Ini perkembangan bayi kita aman, artinya kita teruskan yang stimulasi tadi. Stimulasi tadi ini kita lanjutkan lagi, si ibunya sama keluarganya ini hebat berarti. Dia bisa mendukung stimulasi yang baik. Gitu. Tapi kalau ada salah satu yang tidak bisa dilakukan, harus cepat-cepat bawa periksa. Nah ini gunanya supaya perkembangannya tidak terlambat. Jadi selain kita memberikan nutrisi, tadi kita ngomongin nutrisi ya Bu Upi ya, nutrisi yang terbaik, dia bertumbuh dengan baik. Ternyata kita perlu juga mengasah untuk stimulasi perkembangannya. Jadi kita pakai buku ini saja, tolong. Jadi kalau yang nggak punya, tolong beli atau cari. Kalau beli ada nggak? Ada di Tokopedia, di apa itu ada loh yang jual begitu, di Bukalapak bahkan. Marketplace ada ya dok ya yang jual ya dok, dan lengkap sekali ya dok itu dok ya. Lengkap kita ini bisa lengkap memantau sendiri di rumah ya dok, apalagi situasi pandemi mungkin masih khawatir untuk sering-sering kontrol, kecuali vaksin mungkin nggak bisa di rumah ya. Jadi kalau untuk yang ini bisa dipantau sendiri di rumah. Dok tadi kan stimulasi itu kaitannya dengan perkembangan ya dok ya, dia berkembang. Nah dok, biasanya nih ada beberapa ibu-ibu tuh seringkali ada rasa khawatir, misal ada anak yang dia tidak merangkak langsung, misalkan langsung berdiri berjalan gitu, katanya kalau nggak sesuai tahapan itu ada yang terskip, katanya nanti ada ada beberapa hal terganggu gitu, biasanya setiap jalan mudah jatuh dan lain-lain. Nah kalau untuk yang tahapannya itu dok, dari dia merangkak sampai dia kemudian merambat, kemudian dia berjalan dan berlari, itu seperti apa ya dok? Yang seharusnya perkembangannya dok? Jadi kan kalau tadi usia 1 bulan ada checklistnya sendiri, 3 bulan ada. Kemudian ini kalau kita mudahnya ya, harusnya dia duduk, udah mulai belajar duduk itu di usia sebelum 6 bulan itu udah mulai belajar duduk, nanti di 6 bulan ke 7 bulan sudah mantap begitu. Jadi apa itu yang garis-garis besar, tapi kalau detail ada di sini. Kemudian kalau mulai setelah dia bisa duduk, dia akan mulai belajar untuk merangkak seperti itu. Baru setelah merangkak dia akan berdiri. Itu biasanya normalnya seperti itu. Merangkak dia akan mulai belajar berdiri, setelah dia kuat untuk berdiri, dia akan mulai jongkok lagi, berdiri lagi, menguatkan kaki-kakinya dulu dia. Setelah dia kuat, dia baru akan berani untuk melangkah. Sebenarnya seperti itu tahapannya. Jadi perkembangan normalnya dia itu perlu nggak sih kita ganggu gitu perkembangan alaminya? Artinya kita ganggu dalam tanda kutip ya Bu Upi. Karena di sini banyak sekali loh barang-barang untuk bayi itu sebenarnya banyak banget ditawarkan. Contoh misalnya kita baru punya anak dapat kado. Kadonya misalnya kayak bonser atau tempat duduk bayi, sofa bayi atau apa seperti itu. Kadang kita buka lucu ya begitu, terus anak kita taruh di situ seperti itu. Kira-kira itu semua ada efek nggak sih begitu. Nah, hati-hati pokoknya dengan barang-barang yang baru untuk bayi itu kita harus pelajari dulu sebetulnya. Kalau kita makainya nggak lama, cuman sekedar aja sebentar, setengah jam atau sehari cuman 1 jam, mungkin nggak berefek apa-apa begitu. Tapi kalau kita setiap saat kita taruh dia di situ begitu, sudah ada beberapa yang datang soalnya. Jadi pas saat dia harusnya 6 bulan sudah tengkurap kemudian belajar berbalik lagi, bisa berguling, ini dia jadi tidak bisa. Itu karena dia ada posisinya waktu dia ditaruh di kursi itu
dia posisinya melengkung. Jadi kalau misalnya yang harusnya kita taruh di tempat tidur kan dia bisa menggerakkan kaki tangannya dengan aktif. Iya. Jadi otot Leluasa perut dia dok ya. ya Dia leluasa leluasa. kalau eh, Betul. Jadi kalau yang ini kan kesannya kayaknya dia agak susah ya, karena kan ya agak betul betul. melengkung tempatnya kurang ini. Terus untuk menguatkan otot perut itu dia kurang bisa, sedangkan kita aja kalau udah kayak udah dewasa seperti ini, kita angkat kaki aja atau tangan kita seperti bayi begitu terus, biasanya perut kita akan kuat, lama-lama bisa Ya, kempes ya. juga nih gitu. Nah Hmm. kalau udah kuat dia akan bisa untuk berbalik. Kemudian setelah berbalik dia akan punya respon sendiri untuk berguling lagi gitu, dari tengkurap bisa berguling lagi, udah bisa guling-guling di 6 bulan itu seharusnya seperti itu. Nah kalau kita ada memakai sesuatu yang tidak tepat itu hati-hati. Nah tadi setelah itu apalagi ya yang Kalau pemakaian ada seperti yang terskip, misalkan ada dia apa namanya duduk, tapi dia nggak merangkak lagi langsung jalan, misalkan. Ada yang terskip saat itu kadang-kadang tuh banyak nah, sekali pertanyaan. Nanti ada betul. masalah nggak ketika dewasa dan ketika remaja dan dewasa gitu dok? Seperti apa ya dok ya? Nah sebenarnya sih kalau di kita waktu kita pendidikan dokter anak begitu itu hal yang maklum begitu. Kita Hmm. tidak mendeskripsikan seorang anak itu, oh dia nggak merangkak artinya nanti dia seperti ini begitu. Itu tidak seperti itu sih kalau dari kami begitu. Hmm. Tapi ada dari yang bagian lain gitu, itu Hmm. lebih menggali lagi mungkin dari segi emosionalnya atau dari segi percaya dirinya begitu, katanya kok tidak bisa kemampuan itu nanti berpengaruh ke sana, mungkin mereka punya penelitian tersendiri ya Bu, saya rasa begitu. Iya, iya. Tapi menurut saya itu jangan menjadi hal negatif untuk anak kita, karena sebenarnya meskipun dia tidak merangkak, tapi dia langsung berdiri dan berjalan, dia tidak akan kenapa-napa begitu. Dan dia kan lagi bertumbuh dan berkembang ceritanya. Apapun yang kita stimulasi untuk dia, meskipun area otaknya tadi itu tidak ada perkembangan untuk bidang tersebut, kalau kita stimulasi terus dan anak itu tekun, dia akan menjadi sukses di bidang itu. Jadi hal tadi itu kalau Tidak saya perlu kurang khawatir ya setuju. dok ya. Betul. Itu kalau Ya. saya ya. Mm-mm. Yang Kalau penting saya kita terus distimulasi ya dok ya, gitu ya dok ya. betul. Betul. Jadi sebelum usia 6 tahun, makanya sebelum usia 6 tahun, terutama di bawah 2 tahun sampai 2 tahun ini, orang tua dan keluarga wajib memberikan stimulasi yang terbaik. Pokoknya semua apa saja itu perlu diberikan. Kalau tidak, misalnya dia di area otaknya itu, dia sebenarnya anak yang pintar, yang dia nggak pintar main musik begitu. Jadi orang tuanya dia nggak bisa loh main musik begitu. Jadi dia udah dikesampingkan duluan. Padahal sebenarnya kalau kita stimulasi di situ sebelum 6 tahun itu akan berkembang area otak di bagian musiknya. Jadi nanti dia akan bisa. Tapi kalau memang kita pangkas, kita nggak kembangkan, kita nggak stimulasi, memang dia akan terpangkas. Oh memang nggak ada di area otak untuk bagian musik itu memang nggak ada gitu. Jadi dia akan sulit memang untuk belajar musik. Jadi jangan ragu, meskipun anak kita melewati satu tahap perkembangan, kalau tidak merangkak itu masih wajar. Kalau di bagian ilmu kesehatan anak itu tidak masalah sama sekali. Jadi nggak usah khawatir. Pokoknya kita kembangkan apa yang ada di anak tersebut. Gitu. Oke, nih dok ada pertanyaan lagi dari Mbak Saida Sofia. Ini cuman umurnya ini ya nggak disebutkan ya. Selamat siang dok. Dok, jika BB anak normal tapi tinggi panjang badannya di bawah standar, bagaimana untuk mengejar ketertinggalan tinggi badan anaknya dok? Cuman ini nggak disebutin usianya ya dok ya. Iya. Jadi Usianya. kita agak ini. Mungkin dijawab secara umum aja dok. Iya. Mbak Saida mungkin bisa ketik lagi usianya berapa biar bisa spesifik ya kita ceknya. Silakan dok. Ya memang kadang-kadang ada anak yang
dia kayaknya nutrisinya baik gitu, tapi kok tinggi badannya dibandingkan usianya itu kurang seperti itu. Atau bahkan kalau kita plot di bawah persentil 3, nah itu hati-hati. Berarti kita mesti cari tahu apakah ini perawakan pendeknya ke arah mana begitu. Berarti kan kalau di bawah persentil 3 dia sudah termasuk ke perawakan pendek gitu, Bu. Tapi kalau berat badannya sesuai dengan usianya, terus tinggi badannya itu dia termasuk perawakan pendek, mungkin kan tinggi badan ini bukan karena status nutrisi, begitu, bukan karena pengaruh status nutrisi. Tapi apakah memang perawakan pendeknya ini memang karena pengaruh genetika dari kedua orang tuanya, atau memang ada faktor lain yang mendasari, misalnya faktor hormonal atau yang lain-lain. Nah, itu perlu dicari tahu memang penyebabnya. Jadi kalau memang sudah ada masalah seperti ini, sepertinya harus dibawa diperiksakan untuk dievaluasi lebih lanjut, apakah anaknya itu tadi memang kita perlu foto misalnya untuk tahu usia tulangnya, atau kita memang nggak perlu ke arah sana, tapi kita bisa lihat ukur tinggi badan ibunya, tinggi badan ayahnya, memang apakah dia sesuai dengan potensi genetiknya, atau memang perawakan pendek karena apa. Tapi yang paling sering yang jangan sampai terjadi itu perawakan pendek yang disebabkan karena kurang nutrisi. Yang Karena stunting kalau itu ya dok, apa itu kategori iya, stunting ya? Udah kategori stunting ya dok? kalau tapi kan ini berat badannya sesuai Bu dengan usia. Iya. Dia berarti dia berarti tidak masuk di situ. Kalau stunting kan biasanya berat badannya dengan berdasarkan usia dia kurang juga dari persentil 3. Kemudian panjang badannya kurang juga di bawah persentil 3. Jadi itu memang udah, kalau itu memang udah stunting. Nah, kalau udah sampai terjadi aduh, ini sangat disayangkan ya. Pokoknya jangan sampai terjadi hal ini. Kalau udah terjadi stunting, kenapa sih pemerintah ini, aduh, kalau itu jangan stunting, karena otaknya nggak mampu dia untuk berpikir sesuai dengan potensi genetiknya, dia akan turun gitu, IQ-nya akan pasti banyak berkurangnya. Itu yang kita khawatir, bahkan dia untuk nantinya mendapatkan pekerjaan yang baik pun dia akan sulit, mengikuti pelajaran di sekolah juga sulit, seperti itu. Makanya kenapa sih nutrisi dari awal, kalau kita sudah tahu dari sejak bayi tadi, begitu lahir kita pantau harusnya sebulan naik 900 gram minimal, tidak naik, jangan tunggu lama-lama, pokoknya harus cari ke sana ke sini. Kalau ke satu dokter dibilang nggak apa-apa, jangan puas, pokoknya cari lagi dokter lain, dicari lagi apa penyebabnya. Jadi mesti diperbaiki dengan cepat-cepat. Karena kalau semakin lama kita perbaikinya, biasanya hormon pertumbuhannya itu dia memang akan kalau kita nggak koreksi cepat-cepat dalam waktu 50 hari begitu, hormon pertumbuhannya memang udah akan menurun seperti itu. Jadi memang meskipun kita kejar ya dia naik, tapi memang nggak seoptimal di saat awal. Oke dok, berarti Mbak Saida mungkin perlu pengecekan ke tenaga kesehatan ya. Ini usianya 21 bulan dok. Jadi bisa dicek untuk bisa dicek ke tenaga kesehatan untuk dipastikan apakah pendeknya ini karena genetik, apa karena hormonal, atau karena memang nutrisi ya dok ya. Untuk dilakukan evaluasi bersama tenaga kesehatan. Dok, tadi kan kita udah ini tentang stunting. Ini stunting ini kan yang memang lagi sudah beberapa tahun ini sedang jadi isu nasional nih dok. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok tentang stunting ini dan kaitannya dengan tumbuh kembangnya, itu apa saja indikatornya gitu, sehingga orang tua ini kapan sih dia untuk bisa segera itu ke dokternya itu pada usia berapa? Mungkin bisa dijelaskan dok. Jadi sebenarnya kalau kita kalau stunting itu sebenarnya udah terlambat sih kalau kita tahu di stunting itu. Jadi mungkin kayak sekarang lebih yang istilah sekarang yang dipakai itu weight faltering, artinya anak itu tumbuh berat badannya mungkin nggak tercapai yang tadi saya bilang target tiap bulannya nggak tercapai, tapi dia kalau diplot gizinya masih gizi baik loh, seperti itu. Nah itu namanya weight faltering, ada gangguan ke arah sana. Tapi kalau lama-lama dibiarkan tidak dikoreksi, tadi itu nanti berat badannya berdasarkan usianya juga nggak sesuai, dan bahayanya kalau udah di bawah -2 pun udah termasuk gizi kurang gitu untuk berdasarkan
tinggi badannya, berat badan dasar tinggi badan. Kalau udah di bawah -2 berarti udah gizi kurang. Kalau gizi kurang saja itu sudah sangat disayangkan begitu. Jadi makanya saya tidak mau kalau nanti sampai terlambat. Apalagi kalau di bawah -3 yang tadi udah istilahnya stunting tadi itu, berat badan di bawah -3, panjang badan di bawah -3, lingkar kepala sudah pasti terimbas, pasti udah di bawah rata-rata banget seperti itu. Baru di bawah itu kayaknya sudah banyak yang terpengaruh. Jadi untuk menyelamatkan otaknya ini sudah sulit. Makanya saya tidak berharap ibu-ibu di sini, terutama yang ikut saat ini tuh nanti tolong dikasih tahu juga kalau punya teman-teman atau sesama ibu-ibu. Jadi berat badan tuh harus diplot, dipantau, diplot. Begitu ada nyimpang sedikit aja dia turun dari garis yang seharusnya dia naik berdasarkan lengkung garis pertumbuhan. Itu kan garis pertumbuhan itu kan melengkung, tidak garis lurus. Kalau dia harusnya melengkung seperti ini ternyata dia menyimpang, ada 2 titik aja yang udah menyimpang, harus cepat-cepat di bawah. Kalau itu harusnya adik tidak akan kenapa-napa, begitu. Artinya biasanya kalau kita selamatkan di situ dia tidak akan kenapa-napa. Karena kalau kita plot, biasanya kalau seperti itu gizinya masih gizi baik, kognitifnya juga perkembangannya masih baik, kalau kita stimulasi masih bagus begitu. Tapi kalau sudah lari yang tadi itu ke stunting, biasanya biar kita kejar juga, ya ada efek yang cukup berat. Berarti dok, stunting itu artinya sudah akumulasi dari permasalahan ya dok ya, baik nutrisi, baik tumbuh kembangnya, jadi sudah terakumulasi. Maka sebelum kemudian disimpulkan anak kita stunting, ketika ada kendala-kendala, pada saat kita memantau tumbuh kembangnya ada satu kendala saja, itu harus segera untuk dikonsultasikan ya dok ya. Berarti gitu benar. Ya dok ya. Supaya nggak kemudian semakin kompleks masalahnya, baru kemudian nanti berdampak dengan anak kita stunting. Ini beberapa nanya usia anak dan berat badan sama tinggi badannya normal apa enggak, itu untuk mengetahui normal atau tidaknya itu harus diplot dulu ya dok ya. Tadi dokter sudah jelaskan, nggak bisa kemudian dokter sampaikan normal atau tidak kalau tidak tahu hasil pemantauan bulan-bulan sebelumnya dari awal kelahiran gitu ya dok ya. Iya. Mungkin nanti untuk yang bertanya normal apa enggaknya bisa dievaluasi dengan hasil plot bulan-bulan dari awal kelahirannya dok ya. Cuma ini dok, kalau anak dari Mbak Natalia, kalau anak sudah bisa tengkurap, itu biasanya kan BB-nya tuh susah sekali bisa naik dok. Itu gimana dok ya? Sebenarnya sih kalau dia tengkurap kan biasanya umur 4 bulanan ya dia bisa mulai tengkurap seperti itu. Nah ini memang dia ada yang namanya bukan growth spurt ya, bukan pertumbuhan cepat lagi. Memang di 4 bulanan juga banyak sekali yang mengeluh atau bahkan ibu-ibu tuh khawatir, anak saya nggak minum nih dok, anak saya dikasih minum nggak diminum gitu, asinya nggak diminum. Sampai saya bilang coba dicatat, kemudian nggak usah panik dulu, tetap berat badan harus dipantau. Kalau seandainya seperti itu, tapi berat badannya masih masuk di rentang yang normal, kenaikan normal, itu tidak masalah. Tapi kalau ternyata dia naiknya nggak sesuai, nah itu yang harus dikonsultasikan gitu. Oh, dia memang nggak naik dok, naiknya nggak sesuai nih sama usianya dia. Harusnya 3 ke 4 bulan memang nggak sepesat waktu 2 ke 3 bulan misalnya, tapi harus naik lah misalnya 700-800 gram. Tapi ini enggak dok, cuma 500, nah itu cepat-cepat di bawah. Berarti artinya ada masalah nih. Artinya jangan ngelihat penampakan ya dok ya, tetap harus diplot di KMS-nya atau di grafik pertumbuhannya, baru kita bisa simpulkan apakah benar-benar tidak naik gitu kan. Kalau tidak naik berarti kita harus sudah mulai evaluasi tadi. Kalau dia masih eksklusif, kita evaluasi bagaimana posisi dan perekatannya, kemudian bagaimana proses menyusuinya. Kadang-kadang kan nggak sampai tuntas ya dok, jadi inmiknya akhirnya nggak dapet ya, yang banyak mengandung lemaknya dok. Kemudian dievaluasi apakah bayinya alergi dengan apa yang dimakan ibu, terutama yang mengandung turunan susu sapi ya dok ya. Tadi ya dok ya, kalau untuk yang memang dia
apa namanya masih ASI eksklusif, itu bisa dipantau lewat 3 indikator tadi. Kalau yang dia sudah mulai MPASI, biasanya kan memang kenaikan berat badannya nggak terlalu banyak seperti ASI eksklusif ya. Normalnya berapa ya dok patokannya kalau untuk yang sudah mulai MPASI? Kenaikan berat Biasanya badannya kalau biasanya. iya 6 bulan ke atas tuh ya dia tetap kalau misalnya 6 bulan begitu mau ke 7 bulan, dia di sini ada sih di buku ini dia akan naik juga begitu. Tunggu saya liatin ya Bu ya di sini. Dan kadang MPASI itu Bu, jeleknya ada pasang surutnya nih, pasang surut. Jadi kenapa sih kita harus nabung di awal-awal? Harus anak kita kalau bisa, nah kalau ASI-nya itu bagus, semuanya diserap dengan baik, biasanya naiknya tiap bulan bukan cuma di minimal, kadang 1,5 kg, kadang ada yang 1,7 setiap bulannya, seperti itu. Jadi pas usia 6 bulan itu, kalau dia memang optimal, dia tumbuh, biasanya udah 8 kilo, 9 kilo, gitu. Jadi nanti pas mulai belajar MPASI itu, kita nggak terlalu namanya proses belajar. Kadang-kadang kitanya juga yang nggak sabar atau anaknya juga yang ini. Jadi pokoknya Masih uji kesabaran ya dok ya. Iya, adaptasi. Nah itu kita nggak terlalu khawatir begitu pas saat MPASI itu. Kayak seperti ini kan disebutkan bahwa nanti di umur 0 bulan ke 1 bulan naik 800 gram kalau di KMS ini di sini ada ya. Nanti KMS-nya boleh dilihat-lihat nih. Tapi kalau sudah mulai makan 6 bulan ke 7 sampai ke 1 tahun nih sampai ke 10 bulan itu naiknya 300 gram dia. Jadi mulai makan tuh nanti naik 300 gram per bulan itu dia wajar. Tapi setelah 10 bulan ke atas naiknya akan menjadi 200 gram saja. Jadi memang nggak sepesat awal. Makanya kalau kita mau ngejar di usia 5 bulanan, ini akan berat begitu. Jadi kalau udah ketahuan memang nggak naik, dari awal ngejarnya. Kalau ngejarnya udah umur 4, 5 bulan, seperti itu, naik sih. Tapi kayaknya nggak gimana lah seperti itu karena memang naiknya ya memang udah nggak banyak karena targetnya dia tiap bulannya naik paling 300 gram sedangkan kita mau kejar balikin dari yang awal yang harusnya bisa naik sekilo lebih itu udah berat banget seperti itu. Berarti kesimpulannya yang tadi beberapa nanya berat badan anaknya normal nggak, tinggi badan anaknya normal, silakan diplot, dicek dari plotan awal lahir. Nanti bisa diplot di KMS-nya. Dan kalau kenaikan berat badan di setelah MPASI sampai dengan 1 tahun dan 2 tahun itu memang kenaikan patokannya itu beda-beda ya dok ya. Memang semakin sedikit ya dok ya. Selama dia naik itu masih dianggap bagus selama dia masih di kartu KMS-nya tuh atau di grafik pertumbuhannya tuh dia masih di garis yang memang seharusnya sesuai usianya dok ya. Ini dok ada pertanyaan lagi. Tepuk tangan termasuk salah satu motorik bukan? Mungkin bisa dijelaskan dok, kan kita mengenalnya nih ada perkembangan motorik dan perkembangan sensorik. Nah mungkin bisa dijelaskan dok dua perkembangan ini mana apa yang dimaksud dengan perkembangan motorik dan apa yang perkembangan sensorik dan bagaimana contohnya dok? Kalau di sini kan ada tesnya nih kalau untuk usia 9 bulan bayi kita udah bisa apa begitu. Nah salah satunya itu di sini bisa bermain tepuk tangan atau cilukba begitu. Nah itu salah satu indikator. Nggak harus dua-duanya sih, nggak harus bisa tepuk tangan dan bisa cilukba gitu, tidak, salah satunya saja atau begitu. Jadi kalau tepuk tangan itu termasuk perkembangan motorik memang dia. Jadi kalau misalnya kan di sini ada yang merambat, itu juga motorik kasar. Checklistnya ada bisa merambat enggak 9 bulan begitu. Itu juga termasuk perkembangan motorik. Mengucapkan mama, dada begitu di sini itu termasuk perkembangan bahasanya dia. Terus meraih benda sebesar kacang atau benda-benda kecil seperti itu dengan yang kita harap dengan ibu jari dan telunjuk. Ini termasuk perkembangan motorik halus gitu kalau yang menjimpit tadi itu. Dan jadi kalau kayak
makan kue atau biskuit sendiri, itu termasuk apa? Termasuk kemandirian, begitu. Jadi memang aspeknya semua ditanya ini di buku KIA ini udah ada semua, gitu. Jadi yang mewakili yang harusnya udah bisa dilakukan di sini itu ada terwakili semua dari sampai motorik kasar, motorik halus, gitu bahasa, gitu kemandiriannya dia, itu sudah ada di sini lengkap. Jadi makanya kenapa buku ini tidak boleh dianggap sepele itu karena memang untuk ibu-ibu harus menguasai ini. Oke. Itu palingnya. Dok, ini ada lagi pertanyaan, Dok. Kalau beratnya flat ya, Dok ya, 3 bulan, white lettering, tapi masih di garis hijau, kemudian diresepkan oleh DSA-nya support, tapi anaknya nggak susah minum support karena banyak DBF. Itu seperti apa, Dok? Kalau kita menyikapi kalau kita menyikapi flat ya, kenaikan berat badannya flat, usia 3 bulan, DSA-nya resepkan support, itu seperti apa, Dok, tanggapannya, Dok? Enggak, sufornya enggak, pokoknya enggak, nggak ada sufor, karena kan ini bayinya, aduh bayinya pinter lagi Bu, DBF nih, mungkin produksinya juga. Nah, kalau bayinya pinter bisa DBF, ibunya yakin produksi ASI-nya baik, berarti bukan itu masalahnya, berarti bukan masalahnya diganti susu formula terus kelar gitu, enggak. Gitu kan. Jadi kita harus cari tahu, mungkin ada yang nggak cocok, mungkin ibu coba diet eliminasi dulu boleh nih yang sekarang dilakuin di rumah. Artinya apa diet eliminasi dan provokasi ini? Makanan yang ibu konsumsi sama yang adik minum, nah apalagi kalau diresepin supornya, supor apa dulu ya, begitu. Supor khusus untuk anak yang alergi atau memang supor biasa? Kalau supor biasa nanti tambah lagi, bukan dia flat aja, berat badannya malah bisa turun, malah drop nantinya. Dan jadi repot nih kalau udah kayak gini. Jadi tolong supornya itu nggak usah begitu. Kalau udah ada ASI yang baik, jangan diganti dengan sufor. Kita cari tahu dulu karena masalahnya bukan diganti sufor terus dia jadi naik seperti itu. Ada yang lain, apalagi kalau baru 3 bulan. Saya rasa masih bisa selamat, dia masih bisa naik dengan baik kalau masih 3 bulan. Tuh, jadi nanti ibunya kalau mau makan dilihat, dicek dulu. Mau ngemil itu di bungkusannya itu dibaca kandungannya apa, ada mengandung mentega enggak, mengandung susu enggak, seperti itu. Kalau ada mentega itu juga turunannya soalnya, keju itu mengandung tidak, gitu. Jadi dilihat baik-baik, karena yang dairy product itu bukan berupa susunya aja, atau es krim, atau coklat aja, atau keju aja, tapi di cemilan-cemilan, roti, apa semua itu memang ada kandungannya. Jadi tolong kita memang harus menjaga diri dulu. Aku ngomong ini gampang ya Bu, tapi dilakuinya susah karena memang menyusui itu kan bawaannya lapar. Terus mau ngemil itu kan terbatas ya jadinya kalau kita menghindari ini. Tapi tolong, minta tolong dulu, berjuang dulu sama-sama sama bayinya. Usahakan 4 minggu ini dieliminasi, bener-bener eliminasi. Sambil kita lihat perkembangannya. Kira-kira bayi kita responnya gimana tuh? Gitu. Sama kalau perlu diperiksakan apakah bayinya memang fisiknya normal atau memang ada apa enggak ya, begitu. Yang saya harap sih adik normal ya untuk fisiknya seperti itu. Jadi kita tinggal memperbaiki mungkin dari nutrisinya, mungkin ada sesuatu yang nggak pas saja gitu. Harus dievaluasi mungkin kalau bisa ini ya Dok ya, yang tadi 3 bulan bisa apa namanya, kalau memang ini bisa cari second opini tadi ya Dok ya, jadi bisa cari second opini dulu ke dokter lain untuk bisa kemudian dievaluasi proses menyusuinya. Bisa juga nanti kontak ke nomor konselingnya Aimi Lampu untuk konsultasi kaitannya dengan evaluasi manajemen laktasinya ya Dok ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi, cuma waktunya memang udah ini. Anak saya 4 bulan, belum tengkurap, tapi sudah bisa duduk kepala tegak. Itu normal nggak ya, Dok? 4 bulan? Tapi dia, belum bisa tengkurap, tapi sudah bisa duduk kepala tegak. Normal duduk atau tidak, baru Dok? belajar duduk atau memang sudah bisa duduk ya? Maksudnya, kalau memang usia 3 bulan kan, anak tadi bulan, biasanya kalau kepala tegak kan, iya, kepala tegak kan biasanya usia 3 bulan. Jadi memang kalau misalnya kita ajak duduk begitu 3 ke 4, apalagi 4 bulan ya, harusnya kepalanya memang kita harap memang udah kuat gitu, udah bagus. Nah,
tolong evaluasi lagi ada pakai macam-macam nggak ya gitu, atau di rumah memang cuma distimulasi di tempat tidur, di karpet, terus kemudian sisanya kalau kita mau aktivitas kita gendong begitu. Kalau cuma seperti itu saja artinya aman gitu. Tapi kalau misalnya tidak, terus belum ada tanda-tanda tengkurap di usia 4 bulan, tolong dicari tahu lagi ada apa nih begitu. Terus bahwa mungkin di sana ada dokter anak terdekat juga mungkin ya, untuk coba tolong diperiksakan dulu saja begitu. Kira-kira ada masalah apa enggak sih? Gitu. Kalau sampai di 4 bulan itu kan harusnya 3 ke 4 bulan kan dia mulai belajar. Kalau ada respon kayak mulai belajar aja artinya nggak apa-apa. Kita simulasi aja, kita taruh flooring atau kita biasakan dia misalnya ditaruh di tempat tidur seperti itu sambil kita awasi supaya dia berlatih sendiri. Kita tunggu berapa lama? Kita tunggu 2 minggu kita stimulasi. Kalau dalam 2 minggu tidak ada perkembangan, tidak ada tanda-tanda dia akan bisa berbalik atau tengkurap, artinya mesti bawa. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita stimulasi, dia ada tanda-tanda, oh udah mulai belajar nih, terusin berarti stimulasinya. Iya. Tadi di awal dokter sudah ingatkan ya dok, untuk penggunaan alat-alat yang sebenarnya membuat anak tidak leluasa pada saat distimulasi ya dok, termasuk penggunaan boncer dan lain-lain, sehingga anak tidak leluasa untuk bergerak, sehingga stimulasi yang dilakukan kurang optimal hasilnya ya dok ya. Maka perlu dievaluasi penggunaan alat-alat yang kita gunakan di rumah. Kemudian kalau satu lagi ya dok, sama dok. Selain itu juga ya, bedong yang sampai ketat seperti itu, yang anak juga jadi susah bergerak, itu pun akan menghambat perkembangan motoriknya dia. Mungkin dia nggak pakai apa-apa, tapi dibiasain di bedong misalnya sampai 3 bulan atau baru dilepas akhir-akhir ini. Nah itu menghambat memang begitu. Jadi kalau udah seperti itu nggak apa-apa, lepasin, stimulasi. Kita lihat selama 2 minggu bagaimana. Iya, dok. Tadi kan kita sudah beberapa nih, waktu kita tinggal dikit. Nah, kalau untuk yang kemampuan wicara dan pertumbuhan gigi itu seperti apa ya, dok? Tahapan perkembangannya? Oh iya. Secara umum. Jadi sebenarnya kalau gigi itu tuh nggak usah khawatir. Kadang ada yang memang tumbuhnya cepat, 4 bulan sudah tumbuh giginya. Tapi ada juga kok yang ditunggu udah 7 bulan, 8 bulan, belum ada yang muncul dok. Mungkin Bapak udah khawatir gitu. Tapi sebenarnya biasanya sih kita bisa tunggu kok sampai setahun begitu. Kalau khawatir ya baru bawa ke dokter kalau udah seperti itu. Karena makin cepat tumbuh giginya juga itu biasanya makin cepat ya tanggal dan rusaknya. Karena kita harus ngurus juga, kalau begitu tumbuh gigi kita harus urus dengan baik setelah gigi itu tumbuh gitu. Nah jadi kalau gigi itu sebenarnya tidak masalah selama dia benihnya atau bakal giginya ada, dia akan tumbuh. Memang berbeda-beda setiap anak. Nah tapi yang jangan dilupakan, tetap pas MPASI tadi itu meskipun giginya belum ada, jangan takut untuk menaikkan tekstur gitu. Jadi bukan masalah belum punya gigi jadi nggak bisa naik tekstur, itu jangan dianggap seperti itu ya begitu. Karena kalau kita nggak stimulasi, nggak kita kasih tekstur yang lebih kasar, dia nanti nggak belajar fase oralnya, nanti akan lebih mengalami kesulitan gitu nantinya. Terus kalau untuk bicara tadi itu, kemampuan berbicara pada seorang anak itu sebenarnya sudah bisa kita ketahui dari awal tadi. Makanya saya minta tolong untuk simulasi dari sejak lahir, sering diajak bicara, nanti dievaluasi. 1 bulan udah bisa ngomong oh, 3 bulan udah mulai panjang, udah mulai nyambung seperti itu. 9 bulan udah bisa babbling, mama, dada, papa, seperti itu. Nah kalau itu tidak terjadi, kita harus mulai khawatir gitu. Kok anak saya nggak bisa ya gitu, kok kayaknya dia diem aja. Jadi jangan tunggu usia misalnya harusnya dia ngomong jelas baru kita bawa, begitu jangan. Karena dari awal ini memang sudah ada perkembangan bahasa yang perlu kita pantau. Ada salah satu yang dia nggak bisa bicara seperti itu, berarti ada sesuatu. Atau di 11 bulan atau 1 tahun, biasanya kan seorang anak itu dituntut sudah bisa ngomong mama papa spesifik.
Artinya mamah untuk mamah, papa untuk manggil papanya. Begitu. Artinya bukan babbling lagi. Memang bukan mama-mama papa-papa biasa, tapi mama gitu. Memang mau manggil mamanya dia gitu. Atau papa memang ditujukan untuk papanya. Kalau itu nggak bisa, itu juga kita mesti evaluasi lagi. Apakah kita ada yang salah nih? Apa kita kurang cerewet? Atau kita pakai macam-macam bahasa? Atau kita bahkan screen time mungkin. Nah ini yang bahaya nih kalau screen time. Udah repot nih. Kalau udah Banyak screen time, dok. aduh. Iya. Iya. Nah, ini perlu evaluasi lagi nih dari kita ini ada yang salah enggak begitu. Tapi kalau ternyata kitanya tidak melakukan hal-hal itu, terus kita tunggu coba begitu. Dia nggak muncul-muncul juga cepat-cepat bawa gitu. Jadi udah ada warning di setiap perkembangannya dia 3 bulan sekali di buku KIA ini. Jadi Iya dok. buku KIA ya, lagi-lagi buku KIA. Ya, kalau yang belum punya, itu tadi dokter informasikan di marketplace banyak yang jualan murah banget ya dok ya. Nah dok, Murah. mungkin ini sebagai penutup dok. Seringkali nih kalau kita bicara tentang tumbuh kembang anak tuh orang-orang seringkali banyak bilang insting ibu itu kan bekerja gitu pada saat kita asa-asi asuh anak kita itu kita instingnya bekerja. Nah, apakah kita hanya bisa hanya mengandalkan insting saja? Jadi saran dokter nih seperti apa dok supaya ibu-ibu ini kadang-kadang itu normal gitu tanpa ibu-ibu ini sebenarnya belum mendapatkan informasi yang banyak, edukasi yang banyak kaitannya dengan tumbuh kembang anaknya. Jadi saran dokter untuk para ibu, para orang tua ya, bukan hanya ibu ya, para orang tua kaitan dengan tumbuh kembang anak sih harus seperti apa sih dok? Persiapannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian evaluasinya, baru kemudian dia bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya anaknya tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Seperti apa dok sarannya dok? Iya, makasih Bu Upi. Bu Upi sebenarnya mewakili para ibu-ibu ini sebenarnya. Iya. Bener Iya, banget dok. Ibu. Iya. Iya. Aduh, memang ini bukan mau bilang apa-apa ya, tapi jangan andalkan insting lah untuk saat ini. Maksudnya Iya. kalau untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Karena kalau kita sedangkan kita yang udah biasa lihat bayi atau anak begitu, kalau ditanya, ini normal nggak ya? Itu kita akan ngawur juga kalau nggak ngeplot dulu, begitu. Jadi mungkin kita cuma gambaran kasarnya aja, secara kasar ini normal sih, begitu. Tapi untuk lanjut tahu itu kita nggak paham sedetil apa nggak paham. Jadi tolong untuk ibu-ibu di sini insting boleh-boleh saja, tapi harus punya bekal ilmu dulu begitu. Jadi kalau udah oh anak saya ini kayaknya tumbuhnya katanya orang kok kecil gitu, tapi insting saya dia normal loh, dia itu malah aktif, malah lincah. Aduh, tolong Bu, jangan pakai yang seperti itu. Jadi tolong diplot di kurvanya, memang normal atau tidak. Kalau memang dia lahirnya prematur, terus beratnya umur segini memang belum seperti yang seusianya, ya memang wajar, mungkin ada usia koreksi nantinya. Nah itu tapi lagi-lagi tolong ditaruh di kurva, entah di buku KIA, entah di KMS, entah di Primaku. Pokoknya yang jelas kita ada patokannya. Jadi tidak bisa kita lagi-lagi mengandalkan insting kita ini normal, kemudian kita biarkan saja. Lebih baik kita menganggap sesuatu itu ada masalah daripada kita biarkan, terus nanti memang terjadi masalah yang cukup besar begitu. Jadi memang pesan saya kalau punya anak, selain tadi itu nutrisi dari ASI di awal itu kita harus memang perjuangkan, dan sejak hamil itu tolong kalau misalnya belum punya bekal apa-apa, kontak Aini dulu bagaimana caranya, nanti ada pendampingan atau tidak. Karena memang setelah kita punya ilmu saat hamil pun, kalau kita pas melahirkan itu kita didampingi, rasanya akan lain. Kesuksesan untuk ASI eksklusif akan jauh lebih meningkat. Jadi di sini kan di Lampung ini udah ada teman-teman Aimi yang cukup dia cukup konsisten ya, maksudnya mau membantu para ibu-ibu di sini. Tolong dimanfaatin lah begitu, mereka-mereka ini yang punya jiwa besar untuk mau membantu ini. Itu karena kalau nutrisinya sudah baik, bertumbuhnya sudah baik, anaknya akan berkembang juga baik gitu. Mungkin itu pesannya Bu. Ya, terima kasih dok untuk yang tadi. Ya, untuk yang tadi ada beberapa kendala, jadi kita bisa simpulkan
bahwasanya untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak kita dimulai dari kehamilan ya. Kita sering dengar itu 10 hari pertama kelahiran. Maka dimulai dari pada saat kita hamil. Nanti pada saat mulai melahirkan setelah IMD, ASI eksklusif, kalau tinggi atau berat badannya tidak sesuai dengan usianya, bisa dievaluasi terlebih dulu dok ya, manajemen laktasinya ya. Tadi dokter sudah menyampaikan beberapa tips dan triknya. Kemudian nanti untuk perkembangan lainnya, berjalan, bicara, ya, penglihatan, pendengaran, itu ibu-ibu bisa mempraktekkan, menstimulasi apa yang ada di buku KIA. Kalau belum ada buku KIA-nya, bisa minta di fasilitas kesehatan atau beli sendiri di marketplace juga banyak ibu-ibu ya. Nah, kemudian kalau pada saat melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, jangan hanya mengandalkan insting, tapi itu tadi sudah baca-baca, sudah cari informasi, sudah mengedukasi diri sehingga kemudian kita tidak hanya mengandalkan insting. Kalau ada satu saja yang harusnya pada saat usia tersebut ada yang dia tidak atau belum terpenuhi ya pertumbuhan dan perkembangannya, bisa langsung ke tenaga kesehatan untuk dikonsultasikan. Jadi jangan hanya mengandalkan insting kita sebagai ibu gitu kan, tapi benar-benar kita tetap mencari informasi yang relevan. Kalau ada kendala-kendala kaitannya dengan tumbuh kembang dan tentang menyusui, MPASI, bisa kontak ke nomor konselingnya AIMI Lampung ya, ada di bio kita. Nanti bisa kita diskusikan, kita berikan informasi, termasuk nanti kalau ada kendala-kendala nanti admin konseling akan memberikan informasi, karena kita termasuk dokter Sri termasuk pengurus juga. Jadi kita biasanya diskusikan juga kalau ada klien-klien yang konsultasi di nomor konseling kita yang perlu bantuan dari tenaga kesehatan, khususnya dokter anak. Mungkin itu ya dokter Sri, terima kasih nih ibu-ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf belum semua pertanyaan bisa kita jawab karena waktunya memang terbatas ya. Nanti kita bisa ikuti terus Instagramnya AIMI Lampung, dapatkan informasi-informasi kaitannya dengan tumbuh kembang anak, selain tentang menyusui dan MPASI yang memang menjadi concernnya AIMI Lampung. Terima kasih dok. Selamat sore. Terima kasih. Sore, makasih Bu Upi, makasih ibu-ibu semua. Ya.